Kalau misalkan hanya cari pacar saja yang buat senang-senang, ya ini tidak baik. Apalagi kalau misalkan untuk berniat buruk ya, memancing atau menjadikan itu sebagai perantara prostitusi, ini kan tidak baik. Tapi Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam. Kita mau ngapain nih kali ini? Kok kayaknya seru sekali. Gini, saya kemarin dikasih pertanyaan sama teman saya susah untuk jawabnya. Oke. Ini saya tanyakan kepada Umar, nggak apa-apa ya? Silakan. Jadi gini Umar, sekarang kan banyak dating apps atau aplikasi cari jodoh itu. Nah, ini kan berkaitan tentang pencarian jodoh seseorang. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah pencarian jodoh menggunakan aplikasi menurut Umar itu baik? Nah, ini dilihat dulu ya. Kalau misalkan dari perspektif mana nih, kita nggak bisa bilang baik atau tidaknya kalau kita tidak tahu niat seseorang tersebut. Kalau misalkan hanya cari pacar saja yang buat senang-senang, ya ini tidak baik. Apalagi kalau misalkan untuk berniat buruk ya, memancing atau menjadikan itu sebagai perantara prostitusi, ini kan tidak baik. Tapi kalau selama itu niat sebagai ikhtiar mencari jodoh, kemudian niatnya untuk melanjutkan ke ta'aruf dan sebagainya, insya Allah ini diperbolehkan, tetapi tidak boleh keluar dari akidah agama Islam, seperti itu. Oh baik. Apakah termasuk ta'aruf yang katakan Umar tadi? Jadi begini mas, ta'aruf itu kan kita harus memenuhi syarat-syarat ta'aruf. Antara lain yaitu yang pertama itu usianya dewasa. Nah, kalau misalkan Anda masih di bawah umur tapi Anda menggunakan dating app, ya ini kurang tepat menurut saya ya, harus dewasa. Nah, kemudian yang kedua ini juga tidak boleh nantinya Anda itu menjurus percakapannya untuk hal-hal yang mohon maaf tabu begitu ya. Dan yang ketiga ini tidak boleh bertemu berduaan kalau misalkan ada janjian berduaan. Kalau mau bertemu berduaan, Anda prosesnya ta'aruf ya kirim CV dulu. Saling berkirim CV, saling berkirim informasi yang jelas begitu ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan bagi Anda yang wanita begitu ya, Anda wajib, ini wajib hukumnya ya, kita tidak boleh berduaan dengan laki-laki sebagai wanita. Oh pantas, teman saya itu kalau ketemu sama calon pasangannya itu selalu gagal ketika berdua itu. Entah itu karena wajahnya atau apanya, saya tidak tahu. Oke, kalau masalah gagal atau tidak, yang pertama saya sorot dari ketemu berduanya. Ini kita tidak boleh kalau laki-laki dan perempuan bertemu berdua. Meskipun konteksnya di sekitar itu ada orang banyak. Karena ini kan pertemuannya misal kita di kafe gitu ya, ini kan berdua. Seperti membuat ruang pribadi di dalam ruang publik, ini tidak boleh juga. Kecuali memang tadi seperti yang saya bilang ada mahramnya. Dan yang kedua, ini yang perlu saya sorot, kalau misalkan selalu gagal, ya perbaiki tata caranya yang benar sesuai agama Islam. Kalau misalkan Anda memang tidak terbiasa, ya minimal ditemani oleh teman wanita, jadi tidak berduaan. Nah setelah itu silahkan lanjutkan dengan yang lainnya tata caranya. Ya berkenalan, berbincang gitu, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Tetapi ya tidak boleh berlanjut ke hal-hal yang negatif juga, seperti itu. Kalau misalkan gagal, lah di sini dilihat dulu apakah ini gagalnya karena sebab tertentu, jodohnya ini kurang klik dengan Anda, daripada dipaksakan kan nanti takutnya gagal di proses selanjutnya ya. Nah ini dilihat lagi, kalau misalkan gagalnya ini berulang gitu ya dengan berbagai macam tipe calon jodoh seperti itu, berarti ini ada yang salah dalam diri Anda. Entah karena sikap Anda yang ternyata tanpa Anda sadari itu kurang tepat, atau mungkin ini kita bicara yang lebih mendalam lagi ya, tentang energi dan aura Anda gitu. Ini yang kurang menarik atau mungkin mohon maaf tertutup. Jadinya orang tidak tertarik kepada Anda ketika melihat Anda. Nah, kalau misalkan permasalahan ini Anda alami ya harus segera diperbaiki, seperti itu. Oke, makasih Uma untuk jawabannya. Oke, sama-sama. Nah, semoga Anda yang menonton ini mendapatkan manfaat dari podcast kali ini ya, mengenai dating apps gitu. Anda harus lebih berhati-hati dan harus lebih selektif. Kalau menemukan permasalahan, silahkan hubungi kontak yang ada di video ini.